perasaan-perasaan ini tidak kita kelola, emosi yang nggak nyaman ini numpuk, dan kalau ini numpuk, bikin kita ngalamin yang namanya stres. Kalau stresnya naik, diabetesnya makin parah. Hari ini Bapak Ibu kita hadirkan psikolog untuk membahas luka-luka emosional gitu ya Mas Ilham. Nah sebetulnya kalau membahas luka gitu ya, biasanya apa sih emosi yang muncul ketika Bapak Ibu tiba-tiba tergores gitu misalkan? Apakah ada kecemasan, panik, atau seperti apa? Oke, menarik banget ya. Kadangkala memang Bapak Ibu dengan penyakit kronis misalnya diabetes gitu ya, yang kadangkala menyisakan luka-luka fisik, ini tentu akan menimbulkan sebenarnya nggak selamanya luka emosional gitu ya, tapi mengalami emosi tertentu kayak tadi misalnya apa marah atau mungkin sedih, takut gitu ya, atau mungkin kalau misalnya ngebekas banget luka fisiknya jadi ngerasa apa? Malu gitu ya, kayak tampilannya udah nggak kayak dulu gitu kan. Jadi ada yang berubah sehingga ada perasaan malu di situ. Nah, perasaan-perasaan ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat wajar sekali terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian perasaan-perasaan ini tidak kita kelola, itu yang kemudian bisa menyebabkan yang namanya luka psikologis, luka emosi gitu ya. Emosi-emosi negatif ini jadinya numpuk kayak gitu. Emosi yang nggak nyaman ini numpuk, dan kalau ini numpuk itu yang seringkali jadi yang namanya luka emosional kayak gitu. Luka emosional ini yang nanti bisa bikin kita ngalamin yang namanya stres. Kalau stresnya naik, kesehatan mentalnya terganggu, diabetesnya makin parah kayak gitu. Kalau emosi ini yang kadang-kadang perlu perhatian gitu ya Bapak Ibu ya. Kita perlu lebih waspada, perlu lebih aware kayak gitu. Oke, baik Mas. Gimana sih Mas? Iya. Tapi perasaan-perasaan yang muncul kayak gitu kayak rasanya udah berbeda dari orang lain. Iya. Ketika terdiagnosa penyakit apapun itu, biasanya seseorang akan mengalami distress psikologis gitu ya. Distress psikologis itu kayak stres tapi sifatnya yang jelek. Ada stres yang dia baik, namanya eustress gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu kalau pas lagi stres justru malah termotivasi gitu ya, malah jadi bangkit gitu misalnya. Nah itu namanya eustress. Tapi kalau stresnya justru melemahkan kita, namanya ini distress gitu ya. Ya ketika seseorang mengalami distress, mungkin dari luar kelihatannya baik-baik aja gitu, masih bisa menyembunyikan gitu, masih bisa senyum, masih bisa ikut kegiatan apa sama tetangga misalnya gitu ya. Tapi di dalam tuh rasanya kayak udah apa kalau orang Jawa bilangnya ambiar gitu ya. Di dalam tuh udah nggak karuan kayak gitu. Kemudian bisa membuat seseorang jadi kewalahan secara mental, sehingga yang perlu untuk kita lakukan adalah satu, menerima dulu perasaan itu. Kadang-kala kan yang namanya emosi cepet banget ya. Terus kayak ya udahlah besok paling juga udah nggak ada emosinya gitu. Udah aku baik-baik aja kok gitu. Atau aku pura-pura baik-baik aja gitu ya, pura-pura kalau ini nggak sakit kayak gitu, langsung berpikir positif gitu misalnya. Tapi ketika berpikir positif tapi rasanya di sini ternyata nggak nyaman, kan jadi kayak bentrok ya. Jadi yang penting banget untuk pertama kali kita lakukan adalah sadar dulu bahwa setiap reaksi emosi itu adalah suatu hal yang wajar untuk dialami. Nah, karena biasanya cepet banget, maka kita perlu jeda gitu ya. Jedanya kayak gimana? Dengan sesederhana menarik nafas gitu ya. Kadang-kadang kita nggak diajarin ya untuk menamai perasaan ya. Sadarinya gimana? Dengan menamai tadi. Kayak, oh ini marah toh. Oh sekarang rasanya sedih ya gitu. Baru setelahnya kita boleh menggunakan pemaknaan yang lebih sehat. Oke, saat ini mungkin perawatannya sulit, namun aku sedang berusaha untuk merawat tubuhku dengan lebih baik gitu ya. Rasanya gimana kalau narasinya kayak gitu? Lebih tenang ya, lebih ayem, dan kita memvalidasi bahwa ya ini memang nggak gampang gitu. Jadi satu, sadari emosinya, kita terima emosinya gitu ya, kita rangkul emosinya, baru kemudian kita membuat pemaknaan yang lebih adaptif, pemaknaan yang lebih sehat. Nah sebenarnya hari ini saya juga pengen ngajak Bapak Ibu untuk latihan menyadari dan merangkul emosi-emosi ini. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Oh iya, kita latihan bentar nanti ya. Baik. Bapak Ibu boleh sambil membayangkan bagaimana perjalanan Bapak Ibu hingga detik ini. Coba dengerin dekat jantungnya. Katakan ke dalam diri Bapak Ibu, wahai jantungku,